Dalam hal perkara ketaatan ini, baik laki-laki maupun perempuan, jika menegakkan ketaatan dengan benar, maka Allah mengajar dengan pahala jihad, yaitu bagi wanita. Dalam hadis Imam At-Tabrani dalam kitab Uqulul Zain, apa kata hadis itu? Hadis itu menceritakan bahwa seorang wanita mengeluh dan bertanya kepada Rasulullah. Apa kata wanita itu? Wanita itu berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, sesungguhnya kami wanita ingin seperti laki-laki yang bisa mendapat pahala jihad. Maka bagaimana ya Rasulullah agar kami wanita bisa mendapat pahala jihad seperti laki-laki? Lalu Rasulullah menjawab dan bersabda, wahai wanita, sampaikanlah berita ini kepada setiap wanita yang kamu temui. Sampaikanlah berita ini kepada setiap wanita yang kamu temui. Sampaikanlah berita ini kepada setiap wanita yang kamu temui, bahwa ketaatan seorang istri terhadap suaminya dan memenuhi hak-hak suaminya, maka pahalanya sama dengan pahala jihad dan kedudukan yang menduduki kedudukan perang Sadir. Namun sayang, seribu sayang, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, sayang, seribu sayang. Kenapa Rasulullah kata sayang, seribu sayang? Kata Rasulullah, Zakir katanya, sayang, seribu sayang. Wanita yang seperti ini sangat sedikit sekali yang mau melakukannya. Hadis riwayat Imam Al-Tabrani dalam kitab Uqulul Zain. Berdasarkan hadis ini, bahwa Allah menjamin bagi wanita yang mau taat kepada suaminya, Allah menjamin pahala jihad. Maka itu kita sebagai suami, kita wajib mendidik orang istri kita agar taat kepada kita. Taat kepada suami bukan karena takut kepada suami, tapi taat kepada suami karena diperintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersama kita taat kepada orang tua bukan karena hanya takut kepada orang tua saja, tapi kita taat kepada orang tua karena diperintah Allah Subhanahu wa taala. Patuhlah dan taatlah pada hukum-hukum Allah. Bahkan bukan itu saja, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Allah telah menjamin surga bagi wanita yang mau taat kepada suaminya. Yaitu hadis dari Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Wanita mana saja, wanita mana saja, wanita mana saja yang menjaga sholat lima waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menutup auratnya, tidak berzina maupun tidak selingkuh, dan yang terakhir benar-benar sungguh-sungguh mau taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita ini, masuklah kamu, masuklah kamu, masuklah kamu ke dalam pintu surga dari 8 pintu surga yang kamu sukai dimanapun. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini Allah telah menjamin surga bagi istri yang mau taat kepada suami. Asal seorang istri harus melaksanakan 5 syaratnya, yaitu yang pertama, seorang istri harus menjaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, seorang istri harus menjaga puasa Ramadannya. Yang ketiga, seorang istri harus menutup auratnya. Yang keempat, dia tidak berzina maupun tidak selingkuh. Dan yang terakhir, sungguh-sungguh yang benar-benar mau taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu dan bebas memilih surga dari 8 pintu surga yang walaupun dia sukai, dia bisa bebas masuk. Inilah istimewaan bagi istri yang mau taat kepada suaminya. Bukan hanya seorang istri saja, bahkan laki-laki pun juga sama. Jika seorang laki-laki mau taat kepada orang tua, maka Allah menjamin pahala surga. Tapi jika laki-laki tidak mau taat kepada orang tua, maka dia termasuk orang yang merugi. Yaitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Siapa yang rugi kata Rasulullah? Sungguh rugi orang yang masih mempunyai orang tua yang sudah renta, tapi tidak bisa masuk surga karena tidak mau berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa jika ada anak laki-laki yang masih mempunyai orang tua yang sudah renta, tapi tidak mau berbuat baik dan tidak mau berbakti kepadanya, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan jika dia berbuat baik dan berbakti kepadanya, maka Allah menjamin surga. Inilah perkara ketaatan antara orang tua dan istri. Lalu yang keempat, perkara adab. Dalam hadis
riwayat Imam Al-Hakim, Rasulullah bersabda, setiap dosa azabnya ditunda sampai di akhirat. Setiap dosa azabnya ditunda di akhirat. Setiap dosa azabnya ditunda di akhirat. Kecuali 3 dosa azabnya kontan di dunia maupun di akhirat. Apa saja itu? Rasulullah menjawab, yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tua azabnya kontan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, orang yang memutus tali silaturahmi azabnya juga kontan di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, orang-orang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim seperti mereka azabnya juga kontan di dunia maupun di akhirat. Inilah hadis riwayat Imam Al-Hakim. Maka itu janganlah kita durhaka kepada orang tua agar kita tidak mendapat azab di dunia maupun di akhirat. Dan janganlah kita memutus tali silaturahmi tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Dan jangan juga kita menjadi orang-orang zalim. Dan jangan juga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang zalim seperti mereka agar tidak mendapat azab di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam hadis lain, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, apa kata Rasulullah? Allah mengharamkan 3 golongan. Allah mengharamkan 3 golongan. Allah mengharamkan 3 golongan orang. Yaitu siapa saja orang itu? Kata Rasulullah, Allah mengharamkan 3 golongan orang. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tua, dia diharamkan masuk surga oleh Allah. Lalu yang kedua, siapa? Orang yang meminum khamar atau orang yang mabuk-mabukan, dia juga diharamkan masuk surga selama dia tidak mau bertobat. Lalu yang terakhir, orang yang diharamkan Allah masuk surga. Yang terakhir, yang ketiga adalah suami dayus. Siapa itu suami dayus? Suami dayus adalah suami yang membiarkan istri bermaksiat. Suami dayus adalah suami yang membiarkan istrinya tidak menutup aurat. Suami dayus adalah suami yang membiarkan istrinya berani dengan suami. Inilah suami dayus, suami yang diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Maka itu, taatlah kepada orang tua, jangan melawan kepada orang tua, jangan melawan kepada suami. Yang terakhir, Al-Fakir ini berpesan kepada, khususnya kepada diri Al-Fakir sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian, mumpung orang tua kita masih hidup, mumpung orang tua kita masih ada, marilah kita berbuat baik dan berbakti kepadanya. Tapi jika orang tua kita sudah meninggal, maka berkurbannya atau bersedekahlah atas namanya. Jika belum mampu, minimal jaga suatu waktu kita. Kenapa kita harus menjaga suatu waktu kita? Karena kata ulama, setiap lima waktu malaikat penyiksa datang menguburkan orang tua kita. Untuk apa? Untuk menyiksa orang tua kita kalau kita tidak selalu 5 waktu. Maka itu jangan kita biarkan orang tua kita disiksa karena kita tidak sholat. Jangan kita biarkan orang tua kita disiksa sesibuk apapun kita, sebanyak apapun masalah kita, sesusah apapun kita, semiskin apapun kita. Jangan kita tinggalkan sholat agar orang tua kita tidak disiksa, agar orang tua kita tidak diazab di kuburnya. Ini demi diri kita dan demi orang tua kita. Apabila kita benar-benar sayang dengan orang tua kita, apabila kita benar-benar peduli dengan orang tua kita, apabila kita benar-benar cinta dengan orang tua kita, maka jangan tinggalkan sholat di waktu demi diri kita dan demi orang tua kita. Ini juga berlaku untuk kita nanti saat kita punya anak dan anak kita tidak sholat, maka kita dikubur diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu didiklah keluarga kita agar sholat 5 waktu, minimal sholat 5 waktu. Jangan sampai kita di dunia menyusahkan, membuatnya menderita, membuat orang tua kita menderita, tapi dikubur juga membuat kita menderita karena kita tidak mau sholat. Maka itu kita jaga sholat kita, kita ajak keluarga kita untuk menegakkan sholat 5 waktu.